pistaran magatusi hatami lehon mataramar miga dohot rohana umodoralami asatotong waradopon mohimi mardalan hami asadi gomboni kondi mimahami. Markanyang mahita mauliati mali Tuhan di bagas anakmu Tuhan Yesus Kristus ada mauliati situ tuduh hami yang amang nagasa diring-ring kodo hami mulai nasugutan satu borong iron alamang di bagas mula badion ima ala nana yang lening nama kami Tuhan Yesus Tuhan kasih maruhan siap pemaroh ada pikiran nami alamang nagasa asa boy hami mangatusi AHP aka pembinaan doh pelajaran dohot artisian aka firman nang na dipasahat ni amang pasar ribu alamang asi maruham alamang nagasa argugoy hami nang pesongoni akadongan nami subuh do pero satu bagason alamang asi maruham iring-iring mana sida satu bagason na badion asabuy totong nasida satu son bagas kasihatan do keselamatan mauli ate mali amang labasa pargugu itong amang padita nami amang pasaribu asatong bisuk na siap ko Tuhan buy maparguguy Tuhan manerakod do sudi mangalian firmanmu do pembinaan kami sian sesuai do na sian roham alamang labasa mauliate madiho alamang nabasa di bagasi saluk nali Tuhan hapus semua segala dosa doho kesalahan nami alamang asa taluk kami tong marsob badi julu mauliate malamang nabasa pinuji pinasama guarang munabadiai hanon sahat tu saliling-liling na amin. Firman Tuhan siang Itu 20 situ ada 17 iya 17 sonats firman Tuhan itu nadong ya gedata apalagi di malamon di mana dibuat siang Hesekiel 10 ayat 8 bahasa Batak na dungi mamulis mo siya siyan labung jalahui daho gabi idama nung ajupang tiki partadaw partandangon mo jadi hupaherbang ma habung mo mga lusiho jala hupi parsayma raon mo pola mar mangmang ahu tuho jala marpada na tuho Ninna Tuhan Jehovah gabi aku nakunaho bahasa Indonesianya maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau demikianlah firman Tuhan Allah dan dengan itu engkau aku punya Sony mas firman jadi melihat tema dia mau dipasang mama melihat. Terima kasih pada Inang dan Tua Guru sudah memimpin kita dalam ibadah singkat ya. Ya, jadi senang sekali bisa bertemu kembali dengan kita dalam learning calon sintua. Di waktu yang lalu sudah berkali-kali kita belajar, sudah banyak hal yang sudah kita jalani, yang mana dasar daripada iman kita sudah kita gali begitu dalam, terutama dari bentuk Alkitab, kemudian masuk ke dalamnya konfesi, ya, katekismus,
Kemudian daripada itu kita juga belajar tentang mempergunakan impola itu sendiri ya, karena impola sudah dibagikan. Demikian juga almanak yang di dalamnya ada ayat-ayat firman Tuhan menjadi renungan setiap hari, bahkan di acara puncaknya adalah ibadah minggu. Kemudian daripada itu buku Ende ya. Dan pada saat ini kita belajar tentang satu yaitu agenda. Nah, itu ya. Agenda. Jadi di dalam agenda kita pada saat ini kita tahu bahwa agenda kita itu hanya satu dan tunggal. Namun untuk kategori sekolah minggu ada agenda sekolah minggu. Jadi ini agenda biasa hari Minggu, kita biasanya yes di hari Minggu, dan para sintua biasanya memimpin dalam ibadah sebagai liturgis memakai agenda ini. Namun khusus untuk sekolah minggu dengan agenda liturgi parmingguan di sekolah minggu khusus, begitu tipisnya karena khusus untuk kategori sekolah minggu. Nah ya, jadi kita tidak begitu dalam karena di dalam agenda sekolah minggu juga ada di dalam agenda kita seperti biasanya. Ya. Nah kali ini kita belajar bukan untuk langsung lompat ke maragenda, ya, karena dalam hal praktik maragenda kita sudah ditugaskan melalui multimedia, melalui live streaming dari gereja kita. Kita akan selidiki, lihat, gali, dan juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis supaya kita bisa belajar di kelas kita di 2 minggu yang akan datang. Ya, namun pada saat ini kita akan belajar tentang mempersiapkan untuk memakai agenda. Nah, gitu ya. Kita mempersiapkan sebagai liturgis yang baik dan benar. Karena ada 2, pertama persiapan, yang kedua menjadi paragenda. Nah, menjadi paragenda itu akan bisa baik apabila kita sudah mempersiapkan diri sebagai liturgis. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Baik itu jiwa, ya. Makanya dalam Alkitab dikatakan tenanglah hai jiwa. Nah, jadi ketika jiwa ini tidak tenang, maka sulit sekali kita konsentrasi, sulit sekali kita bisa memimpin suatu kumpulan, apalagi ibadah minggu. Nah, makanya itu untuk menenangkan jiwa ini perlu punya tekad dari diri kita sejak dari rumah, bukan di gereja. Gereja tinggal tampil, di gereja tinggal mempresentasikan dan memimpin. Nah, gitu. Jadi di rumah persiapan, kita tahu ada roster, ada jadwal, oh kapan kita akan mulai, kapan kita bertugas, sehingga kita tahu di tanggal ini, oh bulan depan sudah mulai, kita baca-baca, lihat-lihat. Ya. Nah, apa yang diperlukan ketika kita mempersiapkan sebagai petugas pelayan liturgis yang baik atau paragenda? Yang pertama, agenda itu sendiri ya. Nah, jangan sampai kita ketinggalan bawa agenda, karena dalam memimpin satu ibadah, agenda inilah yang menjadi presentatif dari setiap pelayanan kita. Ya, ini udah pasti. Sehingga dalam pelayanan kita itu dari agenda ini, ya, dari awal hingga akhir agenda. Siapapun itu, yang maragenda bisa saja sintua, bisa saja pendeta, bisa saja guru huria, bibel pro, ya. Bisa juga di situ diakones, evangelis. Siapapun yang memegang agenda dalam memimpin ibadah, dialah pemimpin. Nah, jadi gitu. Jangan kita bilang, pemimpin dalam ibadah itu adalah pendeta. Jangan begitu. Pemimpin dalam ibadah itu adalah sintua. Jangan gitu. Yang memegang agenda itulah di tahap-tahap agenda pargendau, itulah yang memimpin. Ya, bukan personalnya, tapi Tuhan diwakilkan dari imam yang memegang agenda, sehingga Tuhan berbicara kepada jemaat, dan melalui paragenda juga jemaat berbicara kepada Tuhan. Nah, jadi titik tengahnya, jembatannya adalah imam, yaitu paragenda itu sendiri. Nah, maka itu
semua diatur sedemikian sistematisnya melalui agenda. Nah ya, jadi agenda. Dari agenda ini kita sudah persiapkan diri, dia berwarna hitam. Nah ya, di mana-mana agenda HKBP warna hitam. Kalau warna merah, nah itu nggak tahu itu gereja mana ya. Nah, warna merah, warna putih atau warna-warni, nah itu terserah. Tapi agenda HKBP memang dibuat, dicetak tanpa ada ragu-ragu warna hitam. Nah, kalau boleh memang lux dan sangat baik sekali, ya, supaya wibawanya nampak. Nah itu agenda yang harus kita siapkan dalam persiapan Marginda, ya gitu ya. Ini masih dalam tahap persiapan. Kedua daripada itu kita siapkan juga karena yang dibutuhkan agenda itu di dalamnya nanti ada impola. Nah ya, impola ini sudah disiapkan bahan-bahannya. Impola kalau tahun ini 2022 ya, ini impolanya. Impola ini di dalamnya ya, selain ada khotbah, ada epistel dan penjelasannya, di situ juga ada aturan untuk acara demi acara. Ada Marinde dalam buku Ende, kemudian Potum. Nah, ini di sini diatur di sini ya. Nah, kemudian diatur lagi Patik, Manopoti dosa, epistel, maka tindakan haproseaon, jamita, ini diatur di sini ya. Lalu penutup dan sebagainya. Nyanyian ada di sini. Nah, makanya itu di impola ini sangat penting kita siapkan. Jadi jangan kita pikir, wah itu kan penjelasan firman Tuhan untuk dikhotbahkan di pertanyaan atau di ibadah minggu. Jadi karena aku tidak marjamita, jadi ini ku simpan saja. Enggak, kita harus ada karena di dalamnya ada di sini juga rangkaian acara setiap minggunya ya. Dengan aturan main di situ nanti ada dipelajari apa itu A titik 10 Romawi, B titik 5 dan sebagainya ya. Nah, ini di situ ada kode-kodenya. Nah, inilah kode agenda yang akan kita pelajari nanti ke depan. Kemudian daripada itu kita juga setelah agenda kita siapkan katekismus Martin Luther. Jadi jangan katekismus yang lain. Nah, takutnya memang ada orang yang menjual katekismus, tapi katekismus yang lain. Nah, katekismus kalaupun di situ dibuat orang katekismus Martin Luther, nah gitu ya. Ini yang diperlukan. Tapi ternyata cetakan HKBP dia harus ada tulisannya di bawah Huria Kristen Batak Protestan. Jadi kalau di luar sana memang ada orang yang menuliskan seperti ini, tapi kalau bukan produk HKBP nggak akan berani mereka tuliskan HKBP Huria Kristen Batak Protestan, sehingga orang-orang yang tidak punya label ini mereka bisa melarikan diri apabila disalah-salahkan cetakannya, tulisannya dan sebagainya. Tapi kalau ada tulisan HKBP di sini, apalagi ada logonya, berarti ini betul-betul dari HKBP dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau ada yang salah kan kadang gitu ya, salah cetak lah katanya ya, salah tulis lah segala macam ya. Jadi itu alasan. Jadi yang dicari nanti apabila kita mau persiapan Marginda, alat-alat bantunya adalah katekismus Martin Luther yang ada logo HKBP-nya. Nah, gitu ya. Karena sudah sering saya jumpai salah belilah para tahun untuk katekismus, memang dibeli langsung 200 karena untuk para guru malua juga dibagi gitu ya. Ternyata isinya di dalamnya berbeda dengan apa yang HKBP ajarkan ya. Nah, itu menjadi masalah sehingga kami sampaikan di sini harus ada HKBP-nya. Itu katekismus karena di situ akan di dalam Pargendaon nanti Patik, nah, dohot lapatanna, nah, semua ada di sini. Baik bahasa Indonesia, baik bahasa Bataknya ada di sini tertulis. Bahkan di paling belakang itu ada doa-doa, ya, doa-doa yang diajarkan baik untuk anak-anak kita, para guru malua maupun kita ya, para orang tua yang kadang tidak bisa berdoa. Ya. Ada ya, pas partangnya kan gitu kan. Wah, Bapak si Anula berdoa. Oh, kau udah gitu ya. Nah, butuh buku ini dia untuk belajar membaca ya. Nah. Oke, ini katekismus kita harus siapkan. Nah, ya, diletakkan di sini persiapannya di atas meja. Ini persiapan untuk Marginda ya. Kemudian daripada itu diperlukan juga
konfesi HKBP. Sudah ada atau belum? Ada atau tidak ada, harus disiapkan ya. Saya tidak tahu apakah nanti kalau sudah dinyatakan lulus sebagai sintua semua perangkat ini disiapkan. Nah, saya tidak mengerti di gereja masing-masing beda. Ini konvensi ya, pengakuan iman HKBP. Nah, ya, ini tahun 1951 dan tahun 1996. Dua-duanya dilengketkan di satu buku ini. Di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahkan di situ ada bahasa Inggris. Jadi karena HKBP sudah mendunia, maka perangkat-perangkatnya pun akan dibuat semuanya dengan bahasa universal ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi 1951 dan 1996 dua-duanya masih berlaku dan dua-duanya saling kait berkait. Nah, ya, jadi ini akan kita pelajari juga ke depan, bahkan ini juga menjadi perangkat di dalam kita memimpin ibadah sebagai paragenda ya. Ada di sini nanti konvensi. Apalagi kalau kita masuk dalam acara ujung parhuriaon sekaligus ujung parhuriaon sekaligus ya, taringot akan membonding, gitu ya. Jadi ada di sini teksnya khusus selalu diangkat, ya. Nah, itu inilah kita siapkan di atas meja kita, gitu ya. Nah, setiap mau persiapan, nah untuk mempersiapkan diri. Kemudian selanjutnya RPP, Ruhut Parmahanion Dohot Pamicakon. Nah, RPP HKBP ini juga harus siapkan karena di agenda nanti akan ada bagian yang diaturkan untuk membaca RPP di dalamnya ya. Nah, jadi ini harus disiapkan juga, ini dokumen HKBP yang dipakai ya. Nah, di sini disiapkan juga di atas meja ya. Semuanya harus disiapkan supaya kita sesuaikan. Tak lupa juga harus almanak. Nah, ini yang penting ya. Jangan pula ini almanak ketinggalan. Nanti mago busuk. Nah. Jadi kehilangan arah. Nah, udah di mana ini? Nah, ini ayatnya mana nih? Nah, ada hati-hati kadang mau epistel orang salah ayat. Nah, ayat yang kemarin atau minggu depan. Nah, jadi diulang-ulang, dilihat di agenda baik evangelium maupun epistel ya. Itu harus tepat karena di sini isinya begitu banyak dokumen tentang baik kerohanian, baik organisasi di dalam HKBP ya. Tapi ini juga harus dipersiapkan ya. Nah, oke, di sini disiapkan. Jadi di meja kita itu untuk persiapan untuk maragenda harus disiapkan dan tidak lupa untuk membawa Bibel. Ya. Dan pula Bibel tidak ada, Alkitab tidak ada, padahal ini dasarnya ya. Ini dasarnya. Ini alat kita, perangkat kita. Nah, biasanya itu Bibel itu biasanya dia bergabung dengan buku ND. Nah, harus ada Bibel dan buku ND. Apalagi kalau kita persiapan nyanyian-nyanyian, kalau ada nyanyian-nyanyian yang susah, nah maka biasanya para genda harus datang 1 jam sebelum untuk latihan dengan song leader. Nah, gitu ya. Jangan sampai song leader tidak tahu, apalagi liturgis. Nah, gitu ya. Enak kalau gereja kita sudah ada alat musik, sudah ada pemandu song leadernya, ya. Kalau di tempat-tempat lain belum tentu ada dengan lengkap ya. Nah, makanya ya para genda dia harus menguasai ND itu sendiri. Ya. Nanti song leadernya namanya juga song leader ya kan, pemimpin pujian. Dia tidak bisa memimpin, langsunglah dengan suara yang agak keras lah ya para genda. Nah, apalagi kalau Pak Lubis itu kan sudah guru kornya kan, sorry, ya kan, nah, gitu. Jadi harus bisa ya. Nah, enaknya gereja kita semua perangkat sudah ada, tinggal mereka latihan masing-masing. Tapi di tempat-tempat yang lain mereka perlu ya, sangat perlu sekali berlatih. Nah, ini Bibel biasanya dengan buku ND. Nah, luar biasanya HKBP kita itu selalu kreatif. Buku ND kita yang kita miliki ditambah dengan buku ND sekolah minggu. Nah, jadi sudah ada buku ND sekolah minggu khusus sekolah minggu untuk menyanyikannya. Buku ND baik
lagu girang maupun lagu-lagu yang betul-betul penyembahan. Nanti dikasih gereja tuh, Mang. Saya tidak tahu itu ya. Soal dikasih atau tidak, artinya saya memperkenalkan, dipersiapkan. Apalagi kalau kita meragenda nanti sekolah minggu. Nah, lagu-lagunya kalau ada di buku ND nyanyian untuk sekolah minggu, kita harus sudah mempersiapkan diri ya. Nah, sehingga kita tidak hanya terdiam terpaku ketika nyanyian anak-anak dinyanyikan ya. Walaupun memang akan diselang-selingi dengan lagu pop rohani. Karena memang lagu pop rohani itu memang bagiannya di HKBP hanya di sekolah minggu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh gak enak, buku ini membosankan, saya senang pop rohani. Nah, berarti level imannya di sekolah minggu. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah dimarahi. Memang gitunya orang itu. Suruhlah mereka beribadah di sekolah minggu. Nah, ya. Jadi banyak sekali kreasi-kreasi yang ada di sekolah minggu. Disiapkan lagi di atas meja kita. Nah, begitu banyak ya. Nah, almanaknya ada, Bibel ada, RPP, ya, konfesi, semua ada, impola. Nah, kayaknya sudah lengkap ini kan. Nah, kalau sudah lengkap, maka persiapkan diri. Ya, ada lagi kira-kira? Kayaknya kidung jemaat kan biasa sekolah minggu suka ada bahasa Indonesia juga ya. Betul. Jadi kidung jemaat ya. Jadi kalau udah dibilang buku ND ya kawan-kawannya bahasa Indonesia kidung jemaat gitu ya. Kalau dibilang Bibel kawannya itu Alkitab gitu ya. Jadi supaya kita itu langsung masuk ke intinya ya kan. Nah, jadi jangan lupa semuanya kidung jemaat, buku ND, pelengkap kidung jemaat, buku nyanyian HKBP, semuanya sudah siap. Nah, kayaknya ini bertebaran ini ya. Tapi kalau udah terbiasa, langsung kita klik di situ ya. Nah, kemudian daripada itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama sekali, untuk mempersiapkan semua itu sudah oke, berdoa. Nah, gitu ya. Berdoa supaya mengawali semuanya itu hanya dengan hikmat dan kekuatan Tuhan. Jadi mungkin, itu hanya formalitas, tidak ya. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, maka kita lakukannya itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita melakukan aktivitas yang lain, mungkin ada yang tidak berdoa dan ada yang berdoa, tapi khusus untuk di gereja, udahlah kita tunduk, takluk dengan kekuatan Tuhan. Kita akui aja kalau Dia yang memimpin melalui kita, gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa tutup mata pun bisa. Kadang kan bisa hafal aja. Mar hiti gordi di batama. Ini nggak perlu agenda kan? Tapi dengan kerendahan hati kita buka lagi kita. Janganlah sok-sokan begini. Mar hiti gordi di batama. Gitu ya. Itu sombong sekali. Jadi kita memang takluk kepada Tuhan melalui aturan dalam ibadah supaya tertib dan teratur melalui agenda kita. Nah, oke. Kalau begitu kita siapkan langsung agendanya. Nah, apa itu agenda? Nah, agenda tulipnya warna hitam, ya, dengan ada tulisan di depannya agenda bahasa Batak atau bahasa Indonesia, lalu di bawahnya Huria Kristen Batak Protestan. Nah, gitu ya. Jadi ini milik HKBP, ya. Kalau ini di tempat lain berarti mereka meminjam ya. Bagus sekali kalau dipinjam untuk jadi berkat. Nah, luar biasanya agenda kita ini berbeda dengan buku-buku duniawi. Kalau dibuka biasanya halaman pertama buku-buku duniawi itu ada daftar isi. Tapi ternyata daftar isi kita ada di belakang. Ya. Luar biasa ya. Biasanya di depan ya. Biasanya di depan. Sekarang ya bedanya kita di bagian belakang. Nah, saya tidak tahu kenapa ini dibudayakan, tapi mungkin ada dari cetakan-cetakan yang baru mungkin ada di depan. Ada nggak yang di depan? Itu Indonesia. Atau tidak ada sama sekali? Di belakang ada. Di belakang ya? Iya, di belakang sekali. Isinya nggak perlu. Iya, belakang. Belakang tiap-tiap bahasa ada itu. Iya, kalau dui bahasa dia belakang. Berarti belakang. Iya, daftar isinya di belakang. Ada yang langsung lengket biasanya bahasa Batak bahasa Indonesia supaya praktis.
Tapi lumayan berat juga kalau Iya, dipakai iya. pegang ya. Kalau di depan pegang abangnya. Pegal juga. Lumayan lah. Tapi sesuai dengan umur lah ya. Kalau mau Sesuai dengan umur. bahasa dipegang-pegang ya artinya kita yang menguasai barang kita sendiri, agenda kita sendiri ya kan? Karena akan kita tandai masing-masing ya. Nah, ini ada agenda juga, siapa yang belum ada pinjam-pinjam dulu, ayo. Nah, ya di transfer. Ya. Aku udah ada. Kalau cara beli agenda baru. Nah, ini belum masuk. Ini masih persiapan. Sabar, dulu. sabar. Masih persiapan. Sabar ya Bang. Jadi kita belum langsung ke prakteknya, ke liturgis atau paragenda, tapi persiapan paragenda, ya, persiapan. Kadang persiapan itu yang dilupakan dan sulit untuk dilakukan. Ya. Nah, poin yang pertama tadi di awal, secara jiwa, secara iman, secara roh kita takluk di dalam doa kepada Tuhan. Persiapannya. Yang kedua, persiapan dari perangkat-perangkat sudah ada. Nah, selanjutnya kita siapkan agenda kita yang akan dituntun melalui impola kita. Isinya itu selain penjelasan firman Tuhan, baik untuk ibadah minggu maupun pertanggihan, juga di sana ada acara demi acara yang diatur. Baik buku ND, baik kode untuk foto, patik, manopoti dosa, epistel, ya, maka tindak penghapuseon, jamita, dan ND penutup dan sebagainya ada semua di sini. Makanya satu paket dia. Nah, lihat dari sini semua, kemudian kita sesuaikan dengan agenda kita dan harus dikuasai. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih kalau tidak ada. Oh belum ya? Oh. Oke, kalau begitu. Oh ya. Sudah itu ya, nggak sabaran ya, jubah-jubah ya. Dipakai dulu juga ya baru maragenda. Itu kan ada. Berarti Iya. Amang, Iya. berarti pas maragenda itu berarti kita seperti wanita atau apa acara itu kita selipkan di sini ya? Iya. Oh gitu ya. Iya, iya. Apa sebelum hari Minggu umpamanya contoh nih, kita umpamanya tiba gilirannya. Nah, apa itu kita dapat saran dari gereja sebelumnya? Boleh ya. Sehingga kita bisa pelajari ya lagu-lagu Iya, itu. benar. Jadi Oh, gitu. kalau persiapan untuk itu kan nanti data-data ada di Impola, namun ya, seperti kebiasaan di gereja kita, HKBP Setia Mekar, semua acara dibantu dengan di print. Nah, ketika di print seperti buku acara, maka boleh bisa diterima itu 2 hari sebelum hari Minggu atau 1 hari sebelum hari H. Nah, gitu udah disiapkan. Boleh secara PDF terlebih dahulu ataupun langsung hard copy, itu bisa dibicarakan dengan sekretaris. Nah, biasanya Sintos Mitua melakukan hal itu. Nah, ya, jadi jangan ragu dan khawatir, untuk kepastian ibadahnya sudah disiapkan sebenarnya dari gereja, sekretaris untuk setiap rangkaian acara. Ya. Nah, jadi selanjutnya, kemudian daripada itu kita bisa melihat di bagian parjolo, kan di depan itu bagian pertama, bagian parjolo itu inilah rangkaian acara. Ya. Acara demi acara yang ada di dalam ibadah minggu kita, ya. Baik itu dari pembukaan pertama sampai akhirnya pasu-pasu, bahkan nyanyian kita yang bagian terakhir, ya. Semua diatur di sini. Inilah bagian parjolo yang pertama. Nah, ya. Jadi tuntunan dari sinilah kita nanti akan melompat ke bab-bab berikutnya. Nah, tapi pegangan kita adalah bagian yang pertama ini sebagai tuntunan kita dalam beribadah. Oke, di situ ada marende, kemudian paragenda dengan mengucapkan marhiti-hiti gurni di batahama, dohot gurni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gurni ton di parbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amin. Dan seterusnya, haleluya, segala macam. Semua itu sudah diatur sedemikian rupa. Maka yang harus kita lakukan adalah ini tanpa
tanpa buku acara yang disiapkan oleh gereja gitu ya. Kalau sudah ada dari gereja bisa diletakkan di atas agenda itu sama ya. Kemudian kita tinggal membuka dan membacanya sesuai dengan tuntunan buku acara tersebut. Tapi biasanya banyak dari gereja yang senantiasa membiasakan para pemimpin itu untuk memakai agenda sedemikian rupa ya. Nah, tergantung dari huriannya masing-masing. Nah, kemudian daripada itu untuk membuka agenda ini diperlukan keterampilan pemahaman kita tentang meletakkan pita-pita dalam agenda itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada pita. Ini bukan hanya sekedar warna-warni untuk mempercantik, enggak ya. Jadi ini selain pembatas juga membantu kita membuka cepat lompatannya, gitu ya, lompatannya. Nah, ini ada mungkin bermacam-macam. Kalau punya saya ini ada hijau, merah, kuning, dan hitam. Selain itu ada apa? Ada putih, ya kan? Hitam, merah, dan hijau. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Warna lain? Hitam, hijau, putih, merah. Nah, Iya, ya, kuning beda-beda merah. ya. Jauh, Nah, hitam, jadi hijau, kita tidak tahu Sama nih kita. kalau kita paksakan secara teologis warna-warna ini, contohnya bagian pertama itu warna putih lah, bagian yang kedua itu warna hitam lah dan sebagainya, ternyata beda-beda pitanya. Iya. Berarti tidak ada aturan main tentang warna-warna di Pita pita. ini. Artinya sesuai dengan pemahaman kita lah, letak hijau itu di mana, letak merah itu di mana, kuning itu di mana, hitam itu di mana. Ya, walaupun ada orang tertentu yang memakai secara filosofis, teologis, oh hitam berarti banyak dosa. Oh, saat pengakuan dosa gitu ya kan. Wah, ini putih, taruh di mana ya? Di depan atau setelah menerima janji? Ya, janji pengampunan dosa. Jadi bingung. Nah, jadi artinya mari kita memahaminya itu ya sesuai dengan pemahaman kita, dan kita ingat selalu karena kita yang memimpin dan bergaul dengan agenda itu. Namun di angkatan ini kalau bisa seragamlah kita supaya saling mengingatkan ya, supaya saling mengingatkan. Tapi seragam pun tetap juga pitanya beda-beda ya. Nah, Sama, Bang. ya. Boleh nengahnya sama pada, cuman emang ada kuningnya. Di Iya, sini ada ada kuning. kuning. Dapat detail orangnya sendiri. Oh, bukan karena untuk pendeta ada kuning ya. Oh, bukan apa. Itu putih karena sintua putih. Kalau CST masih putih aman. Putih CST putih. Ya. Oke, kita anggap saja punya pendeta yang tidak ada putih, itulah kuning. Nah, Mak, mau nanya Mak. ya silakan kalau mau tanya. Ini saya compare yang bagian Parjolo dengan warta kemarin di kolom apa? Belum nyampe situ. Tadi udah saya jahahon sada ayat tonggon tu ganduk minggu malang tu hari pesta ini ngambil ayatnya ini dari halaman 68 yang sudah disiapkan apa Dari Impola. Ada Impola di ya? sini. Iya. Sana pola. Kelamar hiti-hiti ada di situ, nanti kodenya di situ ada keterampilan membaca A titik 10 Romawi titik B titik 5 garis, kemudian D titik 8 Romawi titik 29. Nah, gitu ya. Jadi ada di situ keterampilannya untuk memahami dari agenda itu sendiri. Nah, ya. Namun itu nanti kita akan pelajari. Kita pakai dulu pita-pitanya. Gitu ya. Kita pakai dulu pita-pitanya. Kalau diurutkan sesuai dengan yang dicetak mungkin ya kan, oh mungkin ini kode rahasia dalam pita, siapa duluan. Nah, kalau dilihat kan dari depan nih, siapa yang mana duluan, warna mana duluan yang dilengketkan di sini. Nah, coba dicek masing-masing apakah semuanya seragam. Kalau tidak seragam berarti tidak tergantung dengan itu, gitu ya. Nah, paling depan kalau punya Mang Pendeta itu warna hitam. Nah, Mas. Hitam juga. Ya. Ada yang beda? Hitam. Nah, Putih. ada. Putih. Yang kedua. Hah? Putih. Yang kedua merah, betul? betul. Ada sama nggak? Hijau. Beda-beda dong. Beda, Mang. Ya, makanya kita mau mengecek ya pembuktian. Iya, ini Kedua tadi apa? Hijau. Ada yang hijau, ada yang merah. pertama Oke. hijau. Iya, hijau pertama.
Kedua putih. Itu ada hijau pertama ya, hijau. Iya. Hijau pertama. Ini Apa? Dua putih. Kita mau membuktikan. Tiga merah. Ketiga di sini hijau, terakhir itu kuning. Ini putih. Di situ apa? Terakhir Putih. Terakhir merah. Jadi artinya kalau kita mau pakai ini, oh ini berarti kode rahasia ini, bahwa ini yang pertama, yang kedua. Ternyata tidak berurutan. Artinya kembali tadi masing-masing lah memahami letaknya di mana, ya, gitu ya. Yang gampangnya di mana, kita lah memaknainya, kita yang menghafalkannya. Karena ini sensitif, banyak orang nanti ini ada yang merasa bahwa dirinya kan karena sudah lama pegang agenda, maka dia mau menularkan ilmunya dengan memberikan banyak cerita, argumen. Ini nih harus merah. Darah Kristus itu sudah tercurah untuk kita. Gitu. Ya ampun, ku cium-cium nggak ada bau amisnya, nggak ada darahnya, gitu ya. Artinya apapun yang dibilang sama orang, apapun yang diajarkan, bentuk apapun pemaknaannya, setuju atau tidak setuju kita maknailah sendiri supaya kita tahu setelah ini apa, setelah itu apa. Oke ya. Jadi di sini tidak ada kode tertentu memaksa kita mana duluan. Jadi kalau ada orang merasa bahwa ini harus duluan, kita bisa menjawab itu dengan perbandingan agenda demi agenda. Nah, maka itu kesepakatan kita lah ya untuk hal itu. Maka yang harus kita lakukan kalau boleh memang yang putih lah duluan ya. Nah, kalau yang putih, kalau orang pendeta tidak ada putih, maka pakai yang kuning. Itulah bagian parjolo yang pertama, supaya ketika kita lompat ke tempat yang lain bisa kembali lagi ke awal gitu ya. Nah, itulah bagian parjolo. Nah, putih. Iya, putih. Nah, putih atau kuning kalau ada yang kuning. Ini yang terakhir ya. Iya, jangan dulu terakhir, belum tahu kita ya. Baru pertama. Nah, itu boleh diletakkan di sini, di pangkalnya, boleh di samping sini biar tinggal diangkat. Boleh juga di sini. Nah, tergantung masing-masing kita. Biasanya begini supaya tinggal begini ya. Nah, dicontohkan kan. Nah, begini kan. Nah, misalnya diletakkan di sini kan. Nah, gitu ya. Langsung kan? Atau di sini ya terserah kita di mana diletakkan, atau di sini nah gitu ya. Atau di bawah ini semua, yang penting kita tahu hafalkan warnanya nah gitu ya. Artinya peletakannya tidak ada masalah untuk mana yang cepat dan efisien. Artinya dari hal pertama warna putih atau kuning yang akan kita pakai bagian parjolo. Kemudian setelah itu lompatannya nyanyi dan sebagainya masuk kita ke acara apa itu terdekat? Patik. Nah, patik itu kan tidak ada di agenda secara satu persatu, tapi langsung 10. Kalau 10 kita tinggal baca di sini. Nah, Audo, Jehovah di Batang, Patik Parjolo, Patik Paduahon dan sebagainya ya. Itu ada di sini. Tapi ada permintaan, permintaan itu nantinya adalah ayat firman Tuhan atau Patik Parjolo Dohot, 8 tanah dan sebagainya. Ya. Jadi itu lompatannya berarti tidak memerlukan pita. Maka yang diperlukan pita berikutnya adalah votum itu sendiri sebelum masuk ke dalam patik. Ya. Votum. Nah. Votum itu masuk, coba ada kode, ya. Kodenya itu di sini kalau untuk minggu rogate minggu depan itu A.10. Nah, coba kita cari dulu bagian tengah-tengah atau daftar isi, kita lihat bagian A itu mana. Nah, coba daftar isi biar membantu. Kalau di sini ada dimulai Adventus. Di paling belakang lihat daftar isi halaman berapa kak A, kan di situ A besar, B besar, C besar, D besar, E besar. Sudah? Iya. Di sini diaturkan A.10 Romawi. Nah, di bawahnya dicari dulu 10 Romawi. Nah, A.10 Romawi. Ada. Emang tanya dari mana maksudnya? Daftar isi di paling belakang. Niki hahehe, oh nama.
Iya betul. Ini nih. Ya, benar. Ini Paling belakang kan ada paling belakang daftar isi. di daftar isi awal-awal itu pertama itu A. Di bawahnya itu ada 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi sampai 10 Romawi. Di situ kita berhenti Haheheon. Betul. Iya betul Haheheon. Ayo, dibantu kawannya di samping. Haheheon. Jadi 99. Fikih Haheheon. Iya, sudah. Gitu ya. Bagi yang kedua Titik 10 Romawi sudah dapat. Ya. Masuklah kita ke 10 Romawi itu 90 kalau di sini. Bukalah halaman berapa di situ? 93. Bukalah Halaman 59. 59 buka. Bagian apa julu tengah makan? Padua. Bagian apa julu? Iya. Padua. Dua mangi. Iya. Padua. Bagian Barjolo itu tadi yang di awal-awal rangkaian acara. Paduahon Bagian itu. Paduahon A10. Iya. Lama siap betul. Iya. Parjolo itu kan semuanya acara demi acara panggidion, acara minggu, acara naik CD dan sebagainya ya. Ya. Bagian yang kedua inilah isinya, kodenya itu A.10 Romawi. Carilah 10 Romawi di situ 59, di sini 90. Nah, dicari dulu 59-nya. Dan 59. Romawi sudah 59 kan? Iya, 59. Sesuai dengan Haheyeon tadi sudah? Halaman Di sini 59 nama. di sini 93 yang baru. 93 yang beda-beda. Bahasa Indonesia 71. Iya. Oh iya. Makanya tidak tergantung sama halaman, tapi kode bab per bab. Sudah dapat ya? Sudah dapat. Ari Haheyeon, langsung di situ kode berikutnya B5. Di bawah ada B. B5. Ini B-nya Rogate. Warna apa itu hijau? B5 dibaliknya. B kan ada A. B. Tapi di sini adanya cuma ini. Ada lagi. Nomor 5 belakangnya. Iya, B5 Rogate. B5 Rogate. Rogate dalam kurung. Iya. Minggu depan itu Minggu Rogate. Sudah dapat ya? Iya. Inilah bahasa untuk kotum, yaitu setelah marhite-hite, amin, marsuara olok-olok mahamu, gitu. Inilah yang dibaca. Jadi tidak disulap sama sentua itu, tapi sudah diatur di sini Minggu Rogate. Minggunya. Tapi ini ada dua, Bang. Ini A5 sama B5. Naksnya tidak dibaca. B5 ya? Iya, memang Betul, puji-pujian nak. Iya, gitu ya. Ajatnya itu membantu kita mencari dasar dari Bedanya A sama B apa? Oh, minggu sama Ida. dengan B bedanya ya memang itu kodenya. Jadi kita tadi Jadi di situ kodenya 10 Coba sekarang ditutup agendanya. Nah, kita cari lagi ya. Ya. Ini tanda apa? Tulis dulu, Mas. 10 Romawi B5 1 2 3. Oke. Coba cari. Ya. A.10 Romawi B5. Ya. Yang tadi tapi kan sudah ditutup. Rogate, marolok-olok pahamu. Iya. Gitu. Kita lihat dulu di daftar isi supaya bisa membantu karena pertama-tama ini ya. Bagi Padua. Titik A.10 Romawi Titik. titik B5. Bukan B2 ya. Nah, lain itu. B5 B5. Nah, coba kita cari dulu. Nah, selanjutnya nanti strip dia garis D.8 Romawi titik 29. Nah, D coba titik. catat. D titik. D5 D titik 8 Romawi titik 29. 8 Romawi titik 29. Nah, B
Kita di awal dulu, semua sepakat dulu dapatkan A titik 10 titik B5. Sudah dapat? Sudah. Ada yang belum dapat? Lambat pun tidak apa-apa. Itu latihan. Nah, yang dipikirkan itu kan selalu. Kalau yang kedua mah Ya, yang kedua tadi D. sudah. Yang kedua D titik 8 Romawi titik 29. Sudah. Sudah dapat ya? Sekarang yang kedua D titik 8 Romawi titik 29. 29. Halaman. Itu tanggiang. Iya. Dapat ya? Rogate. Ketemu Amang. Nah, dapat ya? Dapat. Nah, inilah untuk potum itu. Mari biti langsung masuk yang ke A. Sudah masuk ke A, haleluya, 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 haleluya. Ini Tuhan dibata gitu. Martang yang mahita, langsunglah masuk. Tuhan debata, langsung poin D. Nah, untuk poin D ini kita harus ingat tadi sudah memakai apa namanya itu pita-pita. Kita merah. Sekarang kita harus sepakati ini pita yang mana ini untuk potum A10 B5. Yang merah. Yang tadi pertama kan yang putih. Yang putih yang pertama. Putih. Itu yang merah, Mang. Nah, selanjutnya untuk potum ini Merah. kita masuk ke Biru. Iya, hijau. Merah, hijau. oh ada hijau juga. Oh iya betul ada hijau. Hijau ya? Hijau. Oke, hijau. Nah, kita buatlah hijau Jalan. untuk yang tiki haheheon. Nah, iya benar. ya. Tiki haheheon dalam kurung itu B A5 A10. A10 B5. ya A10 B5 Ini tuh warna hijau apa ya? ya. B5 itulah yang kita kasih warna hijau. Nah, ingat tuh hijau, potum. Tap, buka dia langsung. Nah, kalau untuk rogate tadi udah dapat kan hijau. Kalau ada pensil dilingkarin lah supaya tahu hari ini nih yang dilingkar. Nah, takutnya nanti buyar kemana-mana kan. Nah, apalagi kalau kita nggak konsentrasi. Ini punya orang, jangan kedai. Harus pakai pensil supaya bisa dihapus. Nah, jangan pulpen. Kalau pulpen nanti banyak kali nanti tanda tangan kan. Nah, jadi pakai pensil atau biasanya itu pakai kertas apa itu yang lengket-lengket itu? Gitu-gitu. Lalu ditulislah selanjutnya apa di sini? Oh, haleluya. Supaya nggak bolak-balik cepat kan. Nah, bisa ya? Hijau, putih, hijau. Hijau itu yang untuk potum A10 Romawi. Nah, selanjutnya lompat ke D itu warna merah. Harus diingat ya. Merah. D, mana tadi? D titik 8 Romawi titik 29. Nah, jauh itu. Yuk, tadi kan A, ini D. Jauh. Makanya perlu dia pita-pitanya. Pitanya itu warna merah. Oke, kita sepakatilah warna merah. Kalau orang lain warna lain terserah mereka ya. Nah, sudah dapat ya? Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Matang yang mahita. Masuklah ini D. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke patik dan itu tidak ada diaturkan di dalam agenda secara khusus untuk satu-satu, tapi seluruhnya 10 patik itu. Kalau 10 patik tinggal kita buka di poin yang warna putih. Buka lagi di situ ada patik ya. Nah, itu untuk 10. Khusus 10 baca semuanya. Lapatana atau terakhirnya itu adalah tertulis juga di situ. Ondo dan sebagainya. Nah, apabila dia satu-satu seperti patik Naparjolo atau patik Palimahon, maka disitulah berperan katekismus. Nah, ya, di sini ada dohot lapatana. Nah, tinggal kita buka di sini ada patik Parjolo. Bla 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 bla. Dia do lapatani ondo. Gitu ya. Ada semua di sini ya. Nah, itulah makanya perlu ada katekismus. Nah, ya, sudah ada.
Nah, kemudian selanjutnya masuk ke dalam manopoti dosa. Manopoti dosa di sini dibuat, kita cari B2 sampai C9. B2 dulu, B2. Nah, tadi kan B2. Iya, cari B2. Yang tadi kan pertama itu A yang potong, sekarang B. Nah, B2 anak kayaknya. B2. Kalau B2 B 103. Dapat, iya. B2 dapat dulu B-nya. B. B. B apa? Yang 82, 82. D. Bisa dilihat di dalam daftar isi B. B2. Iya. Sangyang Panopotion Didosa B2. Nah itu nggak ada halamannya pula kan? Berarti setelah 102 atau setelah Parningotan di Aka Namate. Ini nggak ada halaman. Iya. Di bawah sini Parningotan nama- dibuka dulu. Setelah itu. Nah, Parningotan dibuka dulu. Setelah itu. Ke sini. Dapat kan? Iya. B2. Sudah B, di bawahnya 2 kan? Dapat. Itulah Tangyang Manopoti dosa. B2 ini. Ale amanami, jala di Batanami, ya di Banua Kijang. Bla 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 dan sebagainya, gitu ya. B-nya apa? Nomor 71. Sudah dapat? B2. Nomor 71. Halaman 71 ini. Nah, setelah B2 ada tinggal satu pita, warna apa itu tadi? Hitam. Hitam. Ah, disitulah betul-betul hitam lah dosanya. Dosa ya. Dosanya warna hitam. Halaman 71 di aku. B2. Ini. Nah, Berarti hitam ini sih. Iya, ini tadi warna merah, warna itu yang putih ini. pertama tadi putih, yang kedua itu warna hijau, Ulangi dulu, yang Mas. ketiga warna merah, yang keempat warna Hitam. yang kelima Enggak ada. oh enggak ada. Yang empat tuh Putih per julu makanya. Ya. Oke, kedua hon hijau itu A10 B5. Iya. Yang merah D8 29. Betul. Yang hitam B2. Iya. Itu dua itu motum ya. Ini. Yang keempat itu B2. Yang Motum itu. A titik sekian itu motum. Tangyang Panopotan Didosa ada nomor B2. untuk yang Sudah dapat pertama ya? per julu. Hitam terakhir. Yang Parjolo itu Sudah dapat ya B2 kan? Parjolo. Lalu itu Kedua. Tangyang Manopoti Dosa. Lalu kan nanti sudah Tangyang Manopoti Dosa ada lagu pengiring kan? Tiga. Ketiga Setelah itu masuklah Itu Baga-Baga. Tangyang. Itu di Tangyang. C9. Coba buka. Keempat Panopotan Dosa. Nah, Apa pertama? C9. D9. Tadi B sekarang C. Ya. C9. Nah, Ratokindo. Ulang sebentar, sesaat saja. Langsung dapat, luar biasa. Udah bisa lah. C9. Di Bandung Bogor. Ah, Satokin itu tadi. senior ya. Satokin Udah 4 tahun ya. C. Nah, Simple. C nomor Mantap. halaman berapa? Sudah belajarnya sudah apa ya? Yang di sini C. Nah, apakah ini perlu pita? Tidak. Karena apa? Bukan karena habis ya. Karena memang sudah dekat ya. B ke C dekat kan? Tinggal buka sedikit. Nah, kalau di agenda tertentu dia tinggal sebelah ya. Ya. Nah, gitu. Ini kan D. Nah, itulah C nomor 1 berarti. penggunaan untuk pita. Jadi Satu khusus tadi ini double. untuk kan pita. Sama aku. 9, nomor 9. Nomor 9 ini. 71. Berarti sama dong dengan ini. C9. Apa itu? Iya, C9 kan Iya berarti. gitu, sampingnya kan? Iya. Itu baru 8 ada 7. Iya, sama. Ini sama yang sama dah. Nah, nomor 9. Ini nomor 9 kan? Satokin tuh.
atas. Kawan satu kilo. Iya, itu. Tinggal buka-buka gini satu pin loh. Udah dapat ya? Iya. Nah, itu kode-kode tertentu dan itu sekaligus penggunaan dalam pita-pitanya. Nah, gitu ya. Untuk rangkaian acara berikutnya nanti kita atur, tapi kita coba tutup lagi. Nah, tapi sebelumnya kita catatlah dulu yang belum catat. Kita mau buka sesuai dengan pitanya, lompat-lompatannya dengan kode-kode. Nah, ya. Ada yang belum dicatat ya. Sekarang untuk potom siapkan A.10 Romawi. Nah, coba yang belum menulis supaya kita nanti langsung dibuka. Bukanya boleh cepat-cepat, tapi bukan lomba ini ya, sambil belajar. Apabila kita kesulitan karena belum terbiasa, kita minta tolong kawannya. A.10 Romawi titik B.5. Nah, kemudian garis lurus, garis lurus D.8 Romawi titik 29. Nah, D.8 Romawi titik 29. Oke, itu untuk potom. Ya. sama berarti ya. Oke. Itu sudah 2 pita itu ya. Iya. Nah, karena A ke D jauh. Tadi judulnya yang A10 B5 itu berarti Potom. Betul. Betul. Iya. Pita yang pertama itu bagian perjolo ya. Nah, bagian acara, runtutan acara semua. Batu jolo. Iya. Potom 2 dan 3. Itu Dan kemudian manopoti dosa B.2 garis lurus C9. D B.2 C9 sampingnya. Dan ini tali atau pitanya warna apa yang terakhir? Hitam. Iya, kan gampang ya, cuma 4 ini. Nah, sekarang sudah ditulis semua. Nah, coba kita tutup dulu, tutup. Kita ulangi ya, kita praktikkan. Iya. Kayaknya Sekarang tadi pertama bisa. kita buka untuk pita warna putih. Nah, Putih. sudah ada. Ya. Tadi pitanya keluarkan dulu. Keluarkan dulu pitanya. Ya. Nanti contek-contekan. Keluarkan dulu. Biar latihan dulu ya. Gitu. Mulai dari nol dulu ya, Bang. Mau isi berapa, Pak? Mau isi berapa? Keluarkan dulu. Oke, siap. Pita kuning atau pita putih itu bagian perjolo kita buka 1 2 3. Silakan. Ya. Iya. Nah, untuk mengecek ini betul nggak yang kita buka, coba dari Amang Nebaho, apa bagian awalnya di pita kuning ini? Bagia perjolo, Di pita sada, putih. parturena di perjemitan. Betul atau betul? Betul. Oke, kita lanjut. 100. Kita lanjut ya. Sekarang untuk potom A.10 B.5 kita buka. Nah, A.10 A.10 B, B.5. Warna hijau. titik 10 Yang kedua warna apa? hijau. Hijau. Nah, titik 10 9. Suara ulo-ulo itu pasti. tunggu dulu, pelan-pelan saja, tenang ya. Halaman 60 di Akorogate. Iya. Marsuara olok-olok mangamuk pagwahon itu ya, Mbak? Tunggu dulu. Warna hijau. Warna hijau. Sekarang untuk sekarang itu pita warna apa? Hijau. Pita warna hijau inang boru siboro, apa isinya? Coba. Isinya Marsuara olok-olok mahamu pagwahon. Oh, Betul. Oke, betul atau betul? Betul. Oke, mantap. Ya. Selanjutnya lompatan D.8 Romawi titik 29. Itu pita warna apa? Merah. Merah. Oke, cari dulu D D-nya. titik Berarti. D Iya, titik 29.
Ale Tuhan Dewata pergogonan satu. titik Ulang dulu ya. Tunggu dulu nanti kita cek. D.8 Tuhan Debata. Ale Tuhan Dewata pergogonan satu dosa. Olah tanah Ini warna merah. Nah, inang calon siswa Borsinaga ini warna merah itu apa isinya? Ale Tuhan Dewata pergogonan satu Betul. dosa. Betul atau betul? Lulus. Nah, sekarang Pak Lubis ya. Pak Lubis sekarang. Sekarang di pita yang terakhir warna hitam B2. Hah, ini suka B2 nih. D2 Ale yang mana nih? B2. Ale mana nih? Kalau Dewata nami na di Benua Gijang agar pergogonan Pak Lubis, Pak Lubis. yang lain yang Kita tenang dulu. Tenang aja, tenang. semangat 45 B2. Apa bunyinya? Ale amanami jala di Batanaju. Ush. Nadi. Nadi Benua Gijang. Betul atau betul? Betul. Oke, betul. Jadi itu kasihlah warna hitam, kemudian B tadi kan B berapa? B2 C9 coba dibuka C9 karena di C9. sampingnya tinggal dibuka saja. Iya, tinggal di sampingnya ini Iya. satu lembar doang. Satokin do hutadi konfo. Coba rame-rame 1 2 3. Satokin do hutadi konfo. Alai Oke, betul atau betul? Ya. Tapi ini nggak ada Oh, coba pitanya lihat. ya, Pak Lubis coba lihat dulu. nggak ada pitanya. Asisten dosen nih. Hanya sesaat. Aduh. Hanya sesaat ya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya hanya sesaat. Kayak gitulah modelnya. Sama bahasa Batak, bahasa Indonesia kodenya sama, tinggal kata-katanya disesuaikan. Nah, ya. Itu lompatannya, itu tandanya dari semua tanda-tanda pita yang kita pelajari dan kode-kodenya. Ada yang susah dari kodenya ini. Lumayan juga Iya. memang pertama-tama ini memang agak susah Iya, kayaknya. pertama-tama. Jadi semua Harus banyak kodenya sulit ada di latihan. seluruh HKBP, seluruh dunia semuanya ada di Impola. Sambil nanti pulang ke rumah bisa latihan-latihan, lihat kode-kodenya supaya bisa cepat membukanya kapan saja sudah siap. Nah, untuk kelengkapan dan penyempurnaannya seperti biasa ada rangkaian penuntunnya ya. Nah, itu nggak kalah harus susah-susah kita ikuti karena selalu kita ikuti dalam ibadah minggu ya. Apakah itu maka tindakan haporseaon, ada kata-katanya di situ ya. Ini hanya persiapan demi persiapan sebelum kita maragenda ya. Jadi ini persiapannya. Sesudah ini udah enak tidur kita kan, istirahat, bobo. Ya. Sehingga hari Minggu sudah bisa kita untuk maragenda. Nah, gitu. Dari praktek hanya sederhana ini ada pertanyaan kira-kira? Terima kasih kalau tidak ada. Ada Mang. Oh, apa itu, Nam? Jangan ditanya harga ya, saya pun nggak tahu harganya. Amang maaf, mau maragenda kita kan, kalau maragenda gini kan, apakah nih sebagian patujolo, perjolo, bagian perjolo. Nah sebelumnya itu kan kita ada huhuasi itu seperti kata pendahuluan kan. Nah jadi apakah itu seperti yang kita sepakati waktu di puncak itu kan? Ya, jadi kita samakan berarti kita boleh dong tulis-tulis mungkin pakai ini ya. karena itu sudah kata-kata pasti. Iya. Iya, Itu emang ya. Jadi ngikutin kata-kata itu lah semuanya. Tapi kita belum dapat itu Amang, pembaharuan itu. Sudah, minggu lalu ada ikut sama. Oh iya. Oh, pantas saya sakit ya. Iya, sama Ke ke rumah sakit. Ya, jadi untuk kita tinggal menyesuaikan kata-kata keseragaman yang sudah dibuat di gereja kita sepanjang kita retreat pembinaan dan pembekalan Parhalado, kata-kata pembukaannya dan juga pengantar di setiap bagian demi bagian, dan itu dibagikan kepada seluruh Parhalado termasuk kita yang adalah calon sintua adalah Parhalado. Jadi kita pelajarilah itu awal-awal pembukaannya dan sebagainya, karena kita akan praktek semuanya itu di minggu-minggu yang akan datang. Ya, ini persiapannya. Dan kalaupun
kata-katanya itu mau ditulis di situ karena ini adalah kata-kata pasti, maka silahkan dengan pakai pensil. Siapa tahu nanti ada perubahan di tahun berikutnya, ya pakai pensil ditulis. Nah di situ Horas, nah lalu bla 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 dan sebagainya ya. Silahkan untuk kata-kata persiapannya yang sudah sesuai dengan SOP dibicarakan. Gitu ya. Nah itu teknisnya nanti ke depan hari. Rekoreksi Baru dulu. jangan. Iya. Kalau yang putih tadi kan patujolo, Iya. yang hijau itu kan potom, Iya. yang merah bukan Waktu yang kedua. palet apa tadi? Enggak. Potong kedua, Yang mana kedua. potidus yang terakhir. Iya. Oh, Bukan. Yang terakhir mana potidus. potom, Potong. potom juga. Iya. Setelah marhiti satu lagi martangyang mahita. Itu kata-katanya. Itu yang merah ya? Iya, merah. Ya, silakan. Maksud tidak, Mam. Yang malah minggu 11 April tahun 2020 ada. Oh, apa katanya? Yang pengakuan dosa B onom sampai C langsung dong enggak bisa dong. Enggak. Kan kalau di gereja kita itu ada tradisi saat teduh dengan lagu piano. Nah, otomatis itu setelah sebelum baga-baga kan ada piano dulu. Pengakuan dosa dulu. Bla 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 bla. Amin. Ting ting ting. Baga-baga. Masuklah kita ke C. Iya, ucap. Betul. Pohon kehidupan. Ya, silakan, Bang Semamura. Kalau kita agenda, Iya. tentu kan kita nggak bisa menutup agenda ini sebelum yang nanti pendeta Terakhir. akan menutup. Iya, yang terakhir. Dan apanya aman? Kenapa nggak bisa seperti itu? Karena acara belum selesai, terbukalah. Apa karena Ya, Ada alamat tertentu. itu aja lah, nggak usah lah. Kita cari alasan yang lain karena memang nggak usah ditutup kan gitu. Selesai ya. Iya. Jadi nggak secara liturgisnya itu karena masih berjalan rangkaian acara kan gitu. Iya. Nah, jadi terbuka dia untuk diteruskan. Nah, selanjutnya setelah pasu-pasu tutup. Nah, Iya. dan jangan lupa dibawa pulang. Kirain jangan lupa bahagia. Lembar terakhir yang terbuka Iya. itu apa? Lembar terakhir yang terbuka itu apa yang dibikin? Lembar terakhir. Ya yang dibuka yang ditinggal di situ. Oh, ditinggalkan. Oh, ditinggalkan itu bagian untuk pelian. Jadi berarti Iya, supaya Pak Pendeta atau Ibu Pendeta ketika dia turun dari altar untuk menutup, dia tinggal baca menangkan. PB ya. Iya, di masih. Oh. Iya. Tatang yakun ma pendeta. Nanti kalau setiap para agenda Iya kan? muncul untuk mengikuti selain itu kena penjual dengan Hidup. Iya. Iya. Apa kita jangan maaf ya karena ini kekuatan Tuhan lah ya kita harapkan. Jadi kita jangan sombong karena sudah hafal marhiti gor di batas. Tetap dia harus marhitinya di sini. Kita lari pikiran kemana atau gimana pokoknya mata gitu ya. Kita nggak tahu konsentrasi kita kapan. Tetap dibuka di pita putih dan terbuka selalu marhiti gorni di batak ama dan sebagainya. Kalau bisa dibaca supaya di awal itu mengesankan, booming dan meyakinkan jemaat memang Tuhan itu datang. Tapi kalau gagap, nggak yakin orang datang Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai di sini nyangkut. Justru ada orang yang langsung mengubah suaranya supaya lebih wibawa. Biasanya dia ngomong itu, kau ini begini sekali marginda dia, marhiti, beda. Kepribadian ganda jadinya. Kita pun jangan sampai dengan suara-suara aneh ya. Suara kita sendirilah kita sampaikan ya. Tapi betul-betul dengan wibawa yang maksimal yang sudah kita siapkan lah. Nah, gitu ya. Jadi nggak diatur sedemikian rupa seperti suara kita lah masing-masing. Jadi harus terbuka ini dalam setiap peragindaan. Kecuali ada tertib acara tersendiri di acara minggu ataupun acara pesta yang disiapkan oleh gereja. Jadi untuk selanjutnya kan bisa diikuti ya, tinggal dibuka aja seperti
misalnya epistel, langsung dibukalah bibir. Sap. Nah, kata-katanya untuk mengantar itu ada di SOP. Nah, ada juga di dalam agenda. Contohnya untuk epistel di sini sudah diatur kata-kata untuk epistel ya, di sini sudah diatur nih. Tabege mahata ni debata turpuk ni ari mingguon. Nah, bla 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 bla. Martua do akan aku mangihon hata ni debata jalan nau peoksa. Amin. Nah, jadi dikoreksi di sini kadang kita keseleo dan kebiasaan yang tentang martua ya. Martua mak biasanya. Nah, sekarang sesuai dengan agenda martua do akan aku mangihon hata ni debata jalan nau peoksa. Amin. Nah, ya. Jadi di SOP kita itu sudah dituliskan, tinggal kita pelajari. Nah, untuk kesempurnaannya nanti lihat terus live streaming kita dan kita biasakan untuk membuka sesuai kode dan sebagainya. Kita akan praktik di minggu-minggu yang akan datang. Sekarang masih persiapan untuk itu. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Kalau tidak ada, oh silakan. Jangan marah. Jadi pitanya kan kayaknya kurang tadi ya. Kurang satu ya. Supaya pas tadi di pembukaan. Ini kan nggak bagus ya, Mas. Apa itu? Tadi pita-pita. Iya. Kita kan maaf nih, ya senior kita juga udah minta kita diajari. Bahkan kita udah berdiri di depannya, mana yang kurang, mana titiknya yang kurang. Ada masih damang. Kalau pakai gini kan enggak masalah ya. Ya, apa tuh? Pakai jepitan. Iya, apa lah. Tapi jangan kelihatan besar kali ya. Oh iya. Kalau ini kan nggak pakai pita lagi karena udah ada batas di sini. Betul, silakan. Nah, jadi kita langsung buka ke foto ini supaya pas talinya. Oh, tadi talinya mengatasi yang kurang. Itu sih masing-masing sih emang. Iya, masing-masing. Oh jadi nanti kami pakai baju lu. Iya, ini kan tinggal dilembar bukannya. Ya karena sudah ada penggantinya itu jepit-jepit. Nah, saya ambil ini. Nanti kalau pindah ke halaman 2, saya jepit di sini, Mang. Oh, menjepit lagi. Jepit lagi. Oh. Iyalah kalau memang nyaman di situ silakan. Tapi ya untuk umum Jepitnya lagi. ya, untuk ini pengetahuan umum kan. Nah, apalagi nanti siapa tahu paradigma yang di hutan, yang di kota, di mana-mana, inilah umum. Nah, gitu. Jadi tapi kalau kita ada teknologi seperti di print out, tidak perlu lagi jepit-jepit, tidak perlu lagi pita, atau teknologi dengan digital, tinggal sup. Nah, gitu ya. Jadi artinya itu membantu, tapi jangan sampai kita kebingungan dengan apa yang kita buat sendiri. Nah, tapi kalau boleh sepakat di dalam satu angkatan kita ini dengan warna itu. Nah, gitu. Tapi kalau pribadi mau lebih maju selangkah ke depan, silakan, apa-apa. Tapi untuk penjelasan inilah yang bisa kita pahami bersama. Iya. Lepas itu dijepit dan supaya toh kadang pun aku kalau ke Maragendo di pemakaman banyak angin. Memang harus ada jepit dan sebagainya. Banyak angin jadi lari-lari dia. Jadi kita pun pusing juga dibuat untuk itu. Jadi harus dipegang-pegang dan sebagainya. Nah, apalagi orang meninggal kan. Nah, jadi takutnya langsung marah yang meninggal itu bangkit lagi deh. Susah kita ya. Salah. Jadi artinya yang mana nyamannya, tapi secara umum itulah nyamannya untuk semua. Makanya disiapkan pita untuk pembatas dan juga membantu kita membukanya. Silakan memakai jepit, silakan memakai kertas-kertas yang warna-warni untuk menuliskannya dan membuka cepat. Dan itu adalah kemajuan ke depan. Tapi ini secara umum. Oke. Jadi kalau kita mau beragenda ini bisa langsung kita tulis pakai pensil ya? Iya, silakan ditulis pakai pensil kata-kata yang di luar kepala. Nah, gitu ya. Tapi yang sudah disepakati ya, jangan sampai kita mengarang-arang sendiri sampai 1 jam hanya pembukaan ya.
Jadi memang harus yang sesuai supaya maragenda kita itu tidak nyangkut di tengah jalan. Jadi kalau kita maragenda itu memang berarti seperti inilah maride sian ini. Ini berarti kita sudah dapat dari Betul. pola itu Di pola ada semua. Dari pola ya. Dan dibagi kan keterangannya 2 hari itu. Iya, dan di sekretariat itu siap kapan saja diminta. Nah, dan di share tanpa diminta itu biasanya hari Sabtu. Paling lambat hari Sabtu. Jadi kita bisa tulis di sini. Iya. Kalau mau mintanya itu Jumat silakan, tapi pribadi ke tata usaha, semua data-data untuk maragenda atau hari Kamis atau hari Selasa, artinya itu pribadi, tapi tanpa diminta itu pasti Sabtu sudah dibagi bentuk PDF. Ya. Kalau pemerintahan khusus seperti di print dan sebagainya silakan langsung menghubungi ya sekretariat. Jadi semua ada solusi untuk pelayanan kita, tidak terhambat. Oke. Jadi kalau dalam hatiin ada selalu tanda kurung. Dalam kurung itu apa? Dibenarkan juga begitu. Tangiok kamu mak dalam kurung, tatangihom mak. Nah, iya Itu itu sesuai agenda. Artinya kita apa yang ada di agenda itu kita sudah kembali ke dalam agenda ya. Contohnya itu bagian mana itu? Bagian perjolo lah para agenda. Perjolo ada jahat. Ada tangiok kamu mak, baru ada tatangihom mak. Oh. Halaman perjulai, bagian perjulai. Tentang patik. Bukan, pembacaan para agenda itu kan ada tangihon hamuma. Baru ada juga tatangihon mak. Mana yang benar ini? Itu maksud saya. Yang benarkan dua-dua. Yang tertulis di sini lah. Di bawah potong ya. Karena udah baku kan. Tangion hamuma patik ini di Batak. Kan ada tangihon hamuma. Ada yang tatangihon mak. Cetakan yang baru itu sangat menolong yang ini ya. Nah, kalau ini produk lama ini tidak ada dalam kurung. Yang cetakan tahun 2020 saja, Mak. Itu ada dalam kurung nggak? Ada. Coba. Tanihon hamuma dalam kurung tatangihon. Nah, untuk tatangihon itu biasanya sintua. Sintua, Mak. Iya. Timur Sintua kita tatangihon mah tadi di Batak. Iya. Tapi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama untuk keseragaman sama pakai tangihon hamuma patik di Batak. Tangihon hamuma. Jadi sesuai SOP di gereja di mana kita berada. Namun secara umum itu dibuka peluang untuk tatangihon. Tatangihon itu biasanya buat sintua. Sintua, betul. Tapi kan kemarin sudah dibicarakan kan? Justru dengan itu betul. Artinya untuk gereja kita seragam. Kalau lagi tugas di gereja lain kan nggak mungkin kita bawa gereja kita. Betul. Jadi gitu ya. Karena sudah terlanjur kita sepakati itu, kita hormati sebelum kita nanti akan evaluasi lagi ke depan. Nah, makanya untuk ke gereja yang lain lebih bagus amannya tatangihon. Nah, gitu. Seragam ya. Iya, yang dalam kurung itu adalah untuk para anak tua. Tatangihon berarti untuk Selain pendeta. Iya. Sama seperti patik lah ya. Ini tangion hamuma patik ini di Batak. Nah, biasanya kan nggak tiap minggu semuanya kan dibacakan. Nah, berarti kita tetap memang katekismus itu harus benar-benar kita siapkan terus. Siapkan, makanya persiapan untuk maragenda, siapkan buku-buku ini. Dibawa ke depan. Siapkan di rumah, ini kan persiapan di rumah. Di meja semua, sebelumnya. Dicek dulu pakai yang mana. Ini ditulis kan. Ini belum maragenda hari Minggu belum. Ini latihan-latihan di rumah ya. Ini siapkan semua ini. Oh, apa yang dipakai? Oh, ini. Oh ya. Nah, ini simpan lagi. Nah, simpan gitu. Dikumpul sama. Kumpul. Bukan, belum selesai. Kumpul. Nah, karena yang dipakai untuk minggu ini. Nah, gitu. Tapi kalau hari Minggu semua dibawa nanti kayak pindah rumah nih. Amang, artinya kalau umpamanya pas kita giliran kita umpamanya hari Minggu depan, kalau umpamanya 2 hari hari H, berarti bisa dong kita umpamanya buatkan kayak kisi-kisi atau apa gitu ya. Betul, untuk memperlancar. Iya, memperlancar ya. Tapi untuk kita setelah ditahbiskan nanti
6 bulan sampai 1 tahun kok bisa kita biasakan supaya nanti ketika kita pakai dengan cara yang berbeda kita sudah terampil di awal di dasar gitu. Itu dimanapun kita berada, apakah Buna tahun, apakah Mula Tuhuta dan sebagainya sudah tahu kita gitu. Tapi kalau kita biasa dengan hal-hal yang praktis di awal, takutnya kita Keterusan. Kelambatan pas waktunya mereka siap. Iya. Nanti dibilang orang tuh sama-sama HKBP kok asing gitu. Zonasi. Ini dia sing Ya, Nakini suku-sukunya orang sini sedang idau amang loh. apa katanya? Gimana caranya megang? Ada nama? Iya, akhirnya. Dipegang lah, jangan sampai jatuh lah. Orang bisa putih, orang kayak gitu. Iya. Keseragaman. Kayak gini. Jadi ini kan tadi persiapan ya. Nah, kita sambil bocoran untuk pegangnya. Memegang kan udah jalan kan begini ya. Iya. Sampai lah. Apa ini masih baru? Kenapa kali nggak disiapkan di rumah kan? Nah, misalnya udah kan sap. Udah begini bisa kan nyaman begini ya. Tidak Nah, begini. Nah, ketika sudah ya gitu. Ketika sudah terampil, lah begini. Nah, kalau udah terampil, nah tinggal begini baca. Nah, gitu ya. Tapi kalau masih belum seimbang, begini. Memang harus begini kan. Nah, gitu ya. Nah, kalau bisa dia itu tidak kena ke badan begini. Begini ya. Tapi kalau kecapean memang kan berat. Ada yang gua bahasa lagi. Ya udahlah, curi-curi aja, sandar sebentar. Wah, warta jemaat lama lagi kan? Jangan lama-lama lah warta jemaat ya kan? Orang kepilih lengkur mesti. Oh, lengkur lagi kan? Harus berdiri kan? Lama itu. Oh, lama tuh. Nah, pegang gitu ya. Nah, kaki itu sikapnya sempurna, dia sikap siap begitu. Tapi kalaupun agak mau rileks, dia oke lah dibuka sedikit aja, sedikit. Jadi jangan sampai nampak kali apa. Nampak kali ya. Jadi kita tegap, oh jangan kita usaha. Itu kecapean, pasti kecapean gitu. Itu karena tandanya dia capek. Nah, jadi jangan lama-lama begitu, curi-curi aja sebentar baru pakai lagi. Nah, jadi sikap siap. Ataupun kalau apa dibuka sedikit saja, nah sedikit ya. Kakinya kalau bisa lurus begini, jangan terlalu begini kakinya. Walaupun kita biasakan begini kan, nah untuk ini begini ya. Agak diempit dikit. Iya, supaya tetap kita sadar bahwa lagi baraginda nih, bukan berdiri sembarangan. Sakral. Nah, udah begini, kalau sudah nyaman dia, sudah dapat poinnya, langsung begini. Aku percaya kepada Allah Bapa, gitu. Nah. Jangan terlalu jauh ya. Abang si Bella apa dia bu? Ya tergantung kacamatanya, kacamata ini. Tinggal buka sap gitu ya. Nah, selesai itu di perut mengatakan. Iya. Kita duduk. Kalau maju perut gimana? Gimana kalau nggak bisa ketahuan kan? Tapi lumayan juga bisa nanya nggak apa-apa. Terbantu ya. Ada gajahnya. Iya. 10 cm tapi yang di sini Nah, itu megangnya ya. Nanti akan ada orang yang bilang, oh harusnya begini. Harusnya nggak ada yang ngatur untuk harus ya. Gitu. Nggak ada di itu kan aturan-peraturan HKBP kan? Nggak ada ya. Jadi ya umum begini, lalu begini. Nah gitu ya. Selanjutnya mau ngalihkan begini lagi. Ini dua lah. Jangan begini. Apalagi begini jangan lah. Dalam siang potong minyak keringaman. Oke. Potong kan 1:10. Betul. Terus baca B Minggu kemarin terasa itu. Dan masuk haleluya. Iya. Martangi yang mahita. Masuk. Nah dijahai martangi yang hita na dia di walwod di. Yang tadi. Itu yang D. D829. D829 itu yang dibahas setelah Iya. Haleluya. Martangi yang mahita. Baca di walu ayat 29. Iya. D8 Romawi 29. Udah mulai biasa ya. Iya. Iya pakai pensil. Baru habis itu Iya. potong kedua pertanyaan. Betul. Tadi udah disampaikan mungkin D2. kita terlalu ini ya fokus ya. Iya. Oke, udah bisa ya. Iya, Bang. Boleh nanti
apabila ada mau bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol, WA boleh, nomor ke sini ya. Sini boleh. Ya. Praktiknya nanti minggu depan kalau bukan Amang Uluan yang ngajar, kalau aku lanjut, maka kita fokus ke warta jemaat. Warta jemaat. Jadi ini relax saja sambil latihan di rumah. Warta jemaat karena kita di awal Juni akan masuk ke warta jemaat untuk yang sore. Nah, sore dulu ya. Nah, nanti kita latihan di situ dan lihat perkembangannya. Jadi lihat yang di SOP bagaimana caranya untuk warta jemaat. Sekaligus hari Minggu depan nanti akan dipraktikkan model warta jemaat terbaru. Tapi emang waktu kita learning, bukankah ini dilatih gitu? Nanti dilatih. Ya, artinya dari semua kode dan susunan acara, tolong dilatih di rumah, tolong ditanya-tanya senior, tolong ditanya apabila nggak ngerti, 2 minggu lagi kita akan coba-coba praktek. Ya. Jadi nggak terlalu apa aja ya. Biar nggak kelabakan. Nggak kelabakan kita, iya. Karena minggu depan itu warta jemaat kalau bukan Amang Uluan yang akan mengajar. Ya. Ditutup ya. Untuk agenda yang dipinjam boleh dikembalikan nanti ya, nanti. Kalau gitu kita akan lanjutkan ke sermon, kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dapat belajar bersama-sama dengan penuh keceriaan, keterbukaan tentang persiapan Maragenda. Semuanya mulai dari awal, mulai dari dasar, semuanya saling bekerja sama sehingga saling membantu satu angkatan ini untuk siap melayani Tuhan, terlebih dalam memimpin ibadah, memakai agenda. Oleh karena itu, tambahkan hikmat, kekuatan sehingga kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kami akan bergabung dengan para halado, tim tua yang akan dipimpin oleh Amang Uluan untuk sermon, agar kiranya seluruh rangkaian acara gereja 1 minggu ke depan dapat kami koordinasikan dan dapat kami laksanakan dengan bergandengan tangan, penuh kerjasama yang rukun dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih.